Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ais Fakromo Umam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasar konsumen dan di sini saya akan menjelaskan dari beberapa aspek. Yang pertama dari definisinya, yang kedua dari analisisnya, yang ketiga dari proses, dan yang terakhir saya akan menjelaskan dari contohnya. Untuk yang pertama kalinya saya akan menjelaskan dari definisi pasar konsumen. Jadi pasar konsumen itu adalah salah satu jenis pasar yang terdiri dari individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Hmm, jadi pada intinya pasar konsumen itu sangat luas dan beragam teman-teman. Mencakup berbagai jenis produk dan layanan yang bisa dibeli oleh individu atau konsumen secara pribadi atau bahkan keluarga mereka. Eh, dan pada produk dan jasa yang dibeli itu dibeli dalam pasar konsumen dapat mencakup makanan, pakaian, kendaraan, perumahan, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan dari analisis dari pasar konsumen itu. Jadi untuk analisis proses pasar konsumen itu, di sini saya akan menjelaskan dari 4 aspek, di antaranya demografi. Jadi demografi itu memahami karakteristik demografis konsumen seperti usianya, jenis kelamin, pendapatan seseorang, pendidikan, dan lokasi geografisnya. Untuk yang kedua, psikografi. Jadi psikografi ini menyelidiki aspek-aspek seperti gaya hidup mereka, nilai-nilai, sikap, dan kepribadian konsumen itu. Berikutnya dari perilaku konsumennya itu sendiri. Jadi perilaku konsumen itu mencari informasi bagaimana perilaku mereka kesehariannya itu dan merek-merek mereka yang mereka incar itu seperti apa. Dan berikutnya dari tren pasar juga. Untuk tren pasar sendiri itu memahami tren dan perubahan dalam preferensi konsumen. Eh, Bahkan jangan itu juga ada teknologi, lingkungan, ekonomi, dan itu dapat mempengaruhi pasar. Untuk proses dari pasar konsumen itu, prosesnya atau langkah-langkah yang dapat diambil oleh konsumen saat mereka mempertimbangkan atau memutuskan membeli produk atau jasa, biasanya konsumen itu dibagi dalam beberapa tahap, teman-teman. Untuk yang pertama ada pengenalan masalah dulu. Untuk konsumen itu menyadari bahwasanya mereka memiliki kebutuhan atau masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua itu pencarian informasi. Jadi konsumen mencari informasi mengenai produk tersebut atau jasa tersebut yang mungkin memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang berikutnya ada evaluasi alternatif. Pada ini konsumen itu membandingkan berbagai pilihan produk atau jasa sebelum membuat keputusan mereka membeli atau tidaknya. Yang berikutnya keputusan pembelian. Konsumen membuat keputusan untuk membeli produk atau jasa yang mereka pilih. Dan berikutnya evaluasi pasca pembelian. Jadi pada setelah mereka membeli, konsumen akan mengevaluasi atas barang atau jasa yang mereka telah gunakan, apakah pembelian atau produk jasa tersebut telah memenuhi keinginan mereka atau tidak. Berikutnya untuk contoh pasar konsumen itu terbagi dalam beberapa sektor ekonomi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dari pasar otomotif. Jadi individu membeli mobil atau sepeda motor untuk digunakan dalam transportasi pribadi, seperti dealer resmi motor, Honda atau Yamaha, dan dealer resmi mobil seperti Toyota, Hyundai, Honda, dan lain-lain. Atau pasar otomotif Sambreges teman-teman yang ada di uh, Pasar Senen, Jakarta Timur. Yang berikutnya ada pasar makanan. Jadi pasar makanan ini yang di dalamnya itu menjual berbagai macam makanan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari mereka. Ini banyak contohnya teman-teman, seperti swalayan, pasar tradisional, atau bahkan mall, dan retail-retail masa kini, yaitu Indomart atau Alfamart. Berikutnya ada pasar pakaian teman-teman. Tahu sendiri untuk pasar pakaian itu konsumen biasanya membeli di pasar-pasar tradisional, dan mall.
Dan berikutnya ada juga pasar perumahan atau properti. Jadi pembelian atau penyewaan rumah yang untuk ditinggali atau disewakan sementara. Dan yang terakhir ada pasar hiburan. Untuk pasar hiburan mencakup pembelian tiket bioskop, streaming layanan atau perangkat hiburan untuk rekreasi dan hiburan secara pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.